Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Saulan Sinaga, SPT MSI, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 15 akan membahas mengenai ulat tongkong. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fahran Kautsar dengan NPM 20.01.10.18.090 dan juga teman saya. Perkenalkan, nama saya Chandra Karsena Prawira dengan NPM 20.01.10.18.0034. Nah, di sini kita akan memulai mempresentasikan mengenai ulat tongkong. Ulat tongkong atau biasa disebut sebagai larva dari kumbang kempik. Nah, ini untuk peralatan yang disediakan ketika akan melaksanakan budidaya ulat tongkong. Yang pertama ada kotak ulat, yang kedua ada alas polar, yang ketiga ada kandang susun, yang keempat jaring. Jaring ini disesuaikan dengan kebutuhan dan juga besar dari ulat tersebut. Lalu ada sarung tangan dan juga ada timbangan yang digunakan untuk menimbang ketika akan melakukan penjualan. Nah, ini untuk siklus hidup dari ulat tongkong yang lamanya kisaran antara 3 sampai 6 bulan. Nah, untuk ulat tongkong yang sudah siap dijual yaitu ulat tongkong pada fase ulat dewasa. Untuk pakan dari ulat tongkong ini ada beberapa macam. Salah satunya yaitu ada ampas tahu, ada polar, sawi, dan juga pepaya muda. Nah, untuk pepaya muda ini diberikan pada fase tertentu. Untuk penentuan lokasi dari peternakan ulat tongkong ini, yang pertama dekat dengan jalan raya, sarana dan prasarana agar memudahkan ketika akan membeli pakan dan juga penjualan, dekat dengan pasar, dan juga lokasi peternakan mudah diakses. Untuk faktor-faktor produksi ulat tongkong ini, ada satu, suhu optimum dari serangga berkisar antara 26 derajat Celcius. Untuk pH ulat tongkong tersebut antara 6,1 sampai 8,3. Menjaga sirkulasi udara, partikel alas tidak terlalu besar, kelembaban minimal 70%, dan sumber makanan yang harus selalu ada. Untuk proses budidaya, yang pertama, siapkan kandang pemeliharaan berupa papan triplet atau bisa dengan nampan plastik. Kedua, siapkan media pemeliharaan berupa campuran dedak halus atau polar dan ampas tahu kering. Ketika menyimpan telur pada kandang, harus pada kandang yang sudah disiapkan. Yang keempat, memberi pakan ulat dengan sayur, pepaya, dan pakan lainnya. Teliti dalam proses budidaya. Alas diganti 1 kali setiap bulan. Ulat dan kepompong harus berada pada kandang yang berbeda. Nah, untuk penyakit pada ulat tongkong ini ada 2 macam. Yang pertama ada penyakit perubahan warna ini disebabkan oleh dedak, lalu ulat yang mati berubah menjadi warna merah dan hitam. Jika ulat mati menjadi warna merah, ini tandanya disebabkan oleh pakan yang terlalu basah. Dan jika berwarna hitam, terjadi kontaminasi pada pakan, sehingga pemberian pakan harus dalam bentuk kepalan, bukan disebar. Adapun beberapa faktor penghambat dalam budidaya ulat tongkong. Yang pertama, ada faktor pemasaran, yaitu keterbatasan box ulat tongkong untuk menambah kapasitas produksi, keterbatasan tempat untuk menambah kapasitas produksi atau rak box, dan juga belum termanfaatnya kotoran ulat tongkong. Yang kedua ada faktor produksi, di mana yang pertama mengenai faktor produksi ini yaitu keterbatasan pengetahuan mitra dalam pemasaran produksi berbasis online, dan yang kedua pemasaran biasanya hanya melalui bandar atau offline, jadi tidak ada pasar online. Nah, untuk panennya ini, ulat tongkong dipanen pada umur 50 hari. Ulat yang sudah menjadi kepompong dipisahkan pada kandang yang sudah disiapkan. Kepompong akan dijadikan induk, dan yang terakhir ulat yang dipanen akan langsung dijual. Untuk market penjualannya, yang pertama kepada pengepul untuk penjual pakan burung, yang kedua untuk penjual pakan ikan, ketiga umpan memancing, yang keempat penghobi reptil. Untuk strategi pemasarannya, di sini kita mencoba untuk media online, yaitu melalui media sosial. Untuk offline-nya menjalin kemitraan, meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta memberikan pelayanan yang baik dalam proses budidaya. Nah, untuk asumsi teknisnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kelayakan, studi kelayakan dari usaha budidaya ulat tongkong. Di sini ada asumsi teknis dan koefisien teknis yang kita gunakan dalam perhitungan studi kelayakan.
Nah, untuk skala usaha yang kita rencanakan ada 21 kg indukan dengan luas lahan yang dibutuhkan ada 60 meter persegi dan luas bangunan 35 meter persegi. Dan selanjutnya dapat dilihat di sini ada rak budidaya yang digunakan ada tiga set dengan bibit ulat Hongkong per kotaknya ada 1 kg. Dan ini ada alat-alat yang digunakan, yang pertama ada ayakan dan juga untuk keperluan instalasi dan air. Lalu ada asumsi teknis mengenai satu tahun, di sini 12 bulan. Di satu bulannya kita asumsikan sebagai 30 hari dan satu raknya ada 8 kotak. Nah, untuk koefisien teknis yang digunakan, kita menggunakan bibit dalam 1 kg per kotak, lalu ada raknya, ada 7 kotak per rak, dan ampas tahu yang digunakan ini ada 0,5 kg per kotaknya, dan juga sayuran yang digunakan sebagai pakan ada 0,25 kg per kotak. Nah, di sini ada asumsi geoteknis dan asumsi harga yang digunakan juga. Untuk produksi ulatnya ada dengan jumlah persentase 3.310% dari bibit yang digunakan. Nah, untuk kumbang dewasa yang sampai dewasa itu ada 78% dari kepompong. Lalu ada umur kumbang dewasa 6 bulan, untuk umur akhirnya 3 bulan, dan pemindahan kumbang setiap 15 hari sekali. Dan untuk tingkat kematian ada 1% per bulannya. Lalu untuk di sini ada asumsi-asumsi harga mengenai sewa lahan, bangunan kandang, dan lain sebagainya. Kita menggunakan asumsi harga dengan harga yang terbaru di tahun 2021 yang kita dapat di media online seperti website dan juga merchant-merchant online. Dan untuk SOCC sebagai acuan yang kita gunakan, kita menggunakan 10%. Oke, next. Nah, di sini ada dinamika populasi. Dinamika populasi di sini kita mulai dari rak 1. Pada bulan pertama kita memasukkan 7 kg, ada 7 kg pada masing-masing 1 kg pada kotaknya. Dan di tahun kedua kita baru mengisi ke rak kedua, indukan lagi. Di bulan ketiga kita memasukkan lagi ke rak 3. Hal ini dilakukan agar nanti setiap bulannya kita akan mendapatkan penghasilan ataupun output dari penjualan ulat Hongkong sendiri. Nah, di sini ada tabel pemanenan ulat Hongkong seperti yang dapat dilihat pada bulan pertama dan bulan kedua masih belum ada pemanenan, namun pada bulan ketiga dan bulan keempat dan selanjutnya kita ada pemanenan secara konsisten. Lalu ada tabel kebutuhan pakan yang didapatkan berdasarkan dengan dinamika populasi yang kita dapatkan. Di sini ada ampas tahu, sayuran, dan dapat dilihat di PPT. Next. Nah, selanjutnya ada proyeksi investasi. Di sini kita membagi dua, yaitu investasi tetap dan juga biaya operasional. Nah, untuk pada tahun pertama, total biaya investasi ini ada 50 juta lebih, dan untuk investasi tetapnya ada 48.450.000, dan untuk biaya operasionalnya keseluruhan 1.636.000. Ya, selanjutnya ada biaya dan manfaat. Dapat dilihat bahwa pada bulan pertama ini masih minus. Ya, pada bulan pertama ini masih minus, bulan kedua masih minus, dan bulan ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya kita udah mulai plus atau bisa dikatakan profit. Nah, di sini dapat dilihat untuk bulan ke-7, 8, 9, 10, 11, sampai 12 ini kita sudah mulai konsisten, profit per bulannya ada 11 juta ataupun 12 juta. Nah, untuk cash flow sendiri dapat dilihat pada saldo akhir bulan. Di bulan pertama ini 680.000, di bulan kedua ini kita minus karena belum ada penjualan ulat, namun ada biaya operasional seperti pakan ulat dan lain sebagainya. Lalu di bulan ketiga ini sudah mulai naik dan sampai bulan 7 sampai bulan 12, bisa di next, Bang. Nah, di bulan ke-12 total saldo akhir bulannya ada 122.800.000 sekian. Lalu next. Nah, untuk perhitungan kriteria investasi, di sini kita mendapatkan NPV yang plus, yang artinya studi kelayakan ataupun usaha yang kita rencanakan ini sangat layak untuk dilakukan. Lalu untuk gross BC dan juga net BC-nya itu di atas 1, yang artinya
dari usaha yang kita jalankan ini atau yang kita rencanakan ini akan mendapatkan profit ataupun lebih dari biaya modal yang kita keluarkan. Oke, next. Dan untuk IRR, ini IRR-nya ada 16% atau lebih besar dari SOCC yang kita jadikan acuan tadi 10%, yang artinya dengan IRR ini studi kelayakan ataupun usaha yang kita rencanakan ini layak untuk dijalankan, dan juga apabila kita meminjam dana dari bank ini dapat tertutupi oleh profit-profit dari usaha yang kita jalankan ini. Jadi masih layak untuk dijalankan walaupun dengan pinjaman dari bank dengan bunga bank SOCC-nya 10% per tahun. Next. Nah, untuk PEB dan BEP-nya, untuk PBP ini 6,16 yang artinya pada waktu 6,16 bulan atau pada waktu 6 bulan 5 hari proyek usaha Ulat Hongkong ini harus cash benefit mampu mengembalikan seluruh total biaya yang dikeluarkan pada awal tahun ataupun awal bulan tadi. Lalu untuk BEP-nya sendiri ini ada 3 yang artinya pada waktu ada 9 yang artinya pada waktu 9 bulan proyek harus cash benefit ini mampu mengembalikan seluruh total biaya yang dikeluarkan selama 1 tahun usaha Ulat Hongkong yang dijalankan. Oke, next. Dan ini ada daftar pustaka yang kita gunakan sebagai acuan dari pembuatan studi kelayakan dari budidaya ulat Hongkong itu sendiri. Oke, mungkin terima kasih. Cukup sekian dari saya. Ya baik, terima kasih untuk Saudara Chandra atas pemaparannya. Itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami mengenai budidaya ulat Hongkong. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.